Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami mendapatkan metode DLP. Dosen pengampu Ibu Dr. Amelia Kurniawati, STMT, dan Pak Halim Kista Karima, STMSC. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Faiz dengan NIM 50 dan saya sendiri Kesar dengan NIM 74. Outline presentasi kami ini yang pertama itu DLP description, DLP step, illustration of DLP calculation, dan software. Konsep dasar dan tahapan metode. Definisi DLP itu metode DLP berawal dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Rand Corporation pada tahun 1950-an. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan teknik guna memperoleh konsensus yang paling dapat diandalkan dari sekelompok pakar. Kemudian DLP dapat dikarakteristikkan sebagai suatu metode untuk menyusun proses komunikasi kelompok sehingga proses tersebut efektif dalam memungkinkan sekelompok individu secara keseluruhan untuk menangani masalah yang kompleks. Kemudian yang terakhir itu para peneliti telah menerapkan metode DLP pada berbagai situasi sebagai alat pemecahan masalah ahli. Kemudian yang pertama, ahli pertama itu menyediakan pemodeman terperinci tentang cara meminta pakar yang berkualifikasi untuk studi teknik kelompok nominal, memperjelas bahwa prosedur ini juga dapat diterapkan pada studi DLP. Langkah awal mengidentifikasi disiplin ilmu atau keterampilan yang relevan seperti akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, dan pejabat LSM. Kemudian identifikasi organisasi yang relevan, identifikasi literatur akademis dan praktis yang relevan. Langkah kedua, menulis nama-nama individu dalam disiplin ilmu atau keterampilan yang relevan, menuliskan nama-nama individu dalam organisasi yang relevan. Terus tulisan nama-nama individu dari literatur akademis dan praktis. Kemudian langkah yang ketiga, hubungan pakar yang tercantum di KRNW. Meminta kontak untuk menormalisasikan pakar lainnya. Langkah yang keempat itu membuat 4 sub daftar 1 untuk setiap disiplin ilmu, kategorikan ahli berdasarkan daftar yang sesuai, kemudian peringkat para ahli dalam setiap daftar berdasarkan kualifikasi mereka. Dan yang terakhir itu langkah yang kelima, undang pakar untuk setiap panel dengan panel yang sesuai dengan masing-masing disiplin ilmu. Yang pertama, undang para ahli sesuai dengan urutan peringkat mereka dalam daftar disiplin ilmu. Kemudian ukuran targetnya itu dari 10 sampai 180. Kemudian berhenti meminta bantuan ahli setiap ukuran panel yang telah tercipta. Kemudian dilanjut tahap yang kedua itu langkah-langkah metode yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data, ya, mekanisme pemberian kuesioner, prosedur administrasi, masalah desain kuesioner umum, kemudian yang tiga tahap administrasi. Kuesioner yang pertama pengumpulan faktor awal, kuesioner yang kedua validasi daftar faktor yang dikategorikan, dan yang keempat tahap 2 mempersempit faktor,
atau memilih faktor yang paling penting, dan tahap yang kelima itu tahap 3, peringkat faktor-faktor yang relevan. Tujuan dari fase akhir adalah untuk mencapai konsensus dalam pemeringkatan faktor-faktor yang relevan dalam setiap panel dan kuesioner. Keempat, pemeringkatan faktor yang dipilih. Kemudian ilustrasi perhitungan. Contoh kasus, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di Universitas Katolik Dharma Cendika. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke sistem daring, menuntut adaptasi cepat dari dosen dan mahasiswa. Namun, implementasi pembelajaran daring dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan dosen dalam mengembangkan bahan ajar digital, serta efektivitas penggunaan Learning Management System atau biasa disebut LMS. Kemudian contoh kasusnya itu yang pertama ada 10 kasus. Yang pertama itu rekomendasi pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis daring, yang kedua pengadaan fasilitas dan ruang studio pembelajaran daring, yang ketiga pembentukan tim pengembang pembelajaran daring, yang keempat pelatihan learning management system, yang kelima kebijakan penetapan learning management system yang dipergunakan, yang keenam subsidi kuota internet bagi dosen dan mahasiswa, yang ketujuh kerjasama pembelajaran daring lintas perguruan tinggi, yang ke-8 berlangganan aplikasi Zoom AS dengan jumlah yang disesuaikan, yang ke-9 pelatihan sebagai operator dan host aplikasi Zoom. Yang terakhir itu memahami dan memanfaatkan flipping classroom sebagai bentuk pembelajaran alternatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, selesaikan permasalahan ini menggunakan metode DLP, merumuskan strategi pengembangan pembelajaran daring yang berbasis konsensus. Kemudian ada ilustrasi perhitungan. Kuesioner tahap 1 itu melakukan identifikasi masalah, yaitu kurangnya belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran daring oleh dosen dan belum objektifnya kriteria yang menjadi penentu keberhasilan dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring selama semester ganjil 2020-2021. Memilih responden yang memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran daring secara baik. Responden yang terpilih adalah 10 dosen. Merancang instrumen kuesioner tahap ke-1, di mana penentuan rekomendasi pengembangan pembelajaran daring berdasarkan identifikasi dari studi literatur dan wawancara dengan terkait pengalaman dosen. Usulan rekomendasi strategi pengembangan pembelajaran daring menjadi fokus pernyataan pada kuesioner tahap ke-1. Kemudian kuesioner tahap kedua, merancang instrumen kuesioner tahap kedua dari 10 usulan yang direkomendasikan yang telah terpilih berdasarkan konsensus dari responden harus divalidasi oleh responden. Kuesioner dirancang untuk diberikan penilaian persetujuan atas rekomendasi yang diusulkan dengan menggunakan metode checklist. Setelah dilakukan pengisian kuesioner, dilakukan perhitungan statistik mean, standar deviasi, dan interquartile range. Kemudian tahap yang ketiga itu, karena pada penarikan opini putaran pertama belum menghasilkan prioritas kriteria yang potensial, maka dilakukan penarikan opini putaran. Kemudian melakukan penyebaran dan analisa kuesioner tahap ketiga. Analisis kuesioner tahap ketiga menganalisis hasil kuesioner untuk menentukan rekomendasi yang menjadi penentu dalam prioritas strategi dan melakukan ranking. Kemudian ilustrasi perhitungan yang pertama itu ada kode dari S1 sampai S10. Rekomendasi yang pertama itu pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis daring, yang kedua pengadaan fasilitas dan ruang studio pembelajaran daring, yang ketiga pembentukan tim pengembang pembelajaran daring, yang keempat pelatihan learning management system, yang kelima kebijakan penetapan learning management system yang dipergunakan.
Kemudian yang keenam, subsidi kuota internet bagi dosen dan mahasiswa. Yang ketujuh, kerjasama pembelajaran daring lintas perguruan tinggi. Yang kedelapan, berlangganan aplikasi Zoom dengan jumlah yang disesuaikan. Yang sembilan, pelatihan sebagai operator dan host aplikasi Zoom. Dan yang ke-10, memahami dan memanfaatkan flipping classroom sebagai bentuk pembelajaran alternatif. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Lanjut, yaitu masih dalam ilustrasi perhitungan, di mana tadi saya disebutkan setelah dilakukannya pemberian kode terhadap masing-masing rekomendasi, diberikan lagi validasi untuk ditanyakan lagi ke para peserta dari peserta Delphi ini, yaitu para dosen. Lanjut. Kemudian dilakukan tahapan 2, yaitu penilaian terhadap prioritas rekomendasi pengembangan dari rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan tadi. Lanjut. Kemudian dilakukan yaitu menghitung mean, nanti media, mengetahui median terlebih dahulu, standar deviasinya, dan juga IR-nya untuk kebutuhan data dari data kuesioner. Lanjut. Nah, di sini merupakan rumus dari perhitungan standar deviasi untuk salah satunya mengetahui apakah rekomendasi ini telah mencapai konsensus atau konvergensi. Lanjut. Yang kedua adalah rumus dari pencarian interquartile range, yang dimana sama, yaitu untuk mengetahui apakah rekomendasi telah mencapai konsensus atau tidak. Dimana untuk menyatakan sudah konsensus itu adalah standar deviasinya sudah kurang dari 1,5 dan nilai interquartile-nya lebih dari 2,5. Lanjut. Ini adalah prioritas rekomendasi setelah dilakukan perhitungan standar deviasi dan interquartile. Lanjut lagi. Nah, itu dilakukan pengembangan lagi dengan perhitungan yang lebih lanjut. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengurutkan rekomendasi berdasarkan nilai min-nya atau rata-ratanya, di mana didapatkan bahwa ranking pertama yaitu untuk rekomendasi ke-6, di mana yang berarti rekomendasi ke-6 adalah perkembangan yang dibutuhkan, rekomendasi yang dibutuhkan dikembangkan lebih lanjut lagi. Yang paling pertama. Nah, ini merupakan pemecahan masalahnya, masalah Delphi menggunakan software, itu menggunakan Python, yang berdasar pada tiga perhitungan, yaitu pertama menghitung mean, standard deviation, dan interquartile range. Kemudian kedua adalah menentukan rekomendasi apakah konvergensi atau konsensus. Yang ketiga adalah mengurutkan rekomendasi berdasarkan nilai min yang sudah disebutkan tadi. Ini merupakan referensi-referensinya. Dan terakhir. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.